Itu kebanyakan orang yang diperhitungkan itu adalah hasilnya. Kalau bawa sedikit, hasilnya gimana nanti? Yang jelas muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat dagang di seluruh Indonesia. Salam seduluran, mudah-mudahan selalu dilancarkan usaha dan juga rezekinya, dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan serta diberi kemudahan dari segala urusan masing-masing. Amin. Oke sobat, di video kali ini saya ingin membahas terkait penjualan, terkait barang dagangan yang kebanyakan dari teman-teman kita itu dagangannya itu selalu tersisa banyak. Di sini saya ingin memberi sedikit masukan untuk kalian semua, tapi saya minta kalian untuk mengkajinya sendiri ya, supaya apa ya? Karena di video-video sebelumnya saya memang sudah sering menjelaskan pentingnya mengukur belanjaan. Di sini ada yang terkadang mengerti masalah masalah dagangan, ada yang mengerti di masalah lokasi dan juga kondisinya. Cuman terkadang mereka itu enggan sadar, enggan menerima masalah keadaan. Ini adalah sedikit tips, sedikit masukan bagaimana caranya itu agar dagangan itu cepat habis terjual. Jadi cara yang pertama, kita harus bisa pandai-pandai membaca situasi dan juga kondisi yang ada di lokasi. Karena ada dua faktor yang sering terjadi di lokasi. Faktor yang pertama adalah jika misalnya pedagangnya cuma satu, berarti faktor masalahnya ada di pendapatan masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat itu ekonominya mungkin dari segi pekerjaan berkurang, atau mungkin dari segi segi pendapatan dan juga pemasukan lah mungkin berkurang, karena kebanyakan dari mereka itu yang pasti akan memutar otak bagaimana caranya untuk bisa sehemat mungkin mengelola keuangan untuk kebutuhan setiap harinya. Faktor yang kedua, jika kita melihat di lapangan itu mungkin ada banyak sekali pedagang sayur keliling. Nah, yang menjadi problem di kawan-kawan kita itu pastinya karena pedagang sayurnya itu banyak, ya kan? Cara mengatasinya yang biasa saya sering lakukan itu yang pertama, saya mengukur jumlah kulakan. Jadi semuanya dikurangi. Ibaratnya seperti ini. Jika kita makan, jika ukuran perut kita itu hanya satu piring, maka jangan dipaksakan untuk dimuat-muatkan untuk 2 piring, ukuran 2 piring, yang jelas muntah, ya kan? Sama halnya kita kulakan sayur, jika mampunya kita berbelanja untuk menghabiskan jualan itu dengan modal misalnya 500.000, maka jangan ditambah-tambah lagi sampai 1 juta belanjanya, yang pasti nggak akan habis. Jadi jika kemampuannya itu di 500.000 modalnya, maka cukup bertahan di 500.000. Tapi yang menjadi kendala sekarang itu kebanyakan orang yang diperhitungkan itu adalah hasilnya. Kalau bawa sedikit, hasilnya gimana nanti? Kita itu jangan terlalu sering fokus sama yang namanya hasil. Karena yang namanya hasil, yang namanya perputaran ekonomi, perputaran hasil dan juga rugi, laba dan juga rugi, itu pasti ada pasang surutnya. Yang penting kita jualannya lancar dulu. Perkara hasilnya itu besar atau kecil, kita jangan terlalu fokus jika memang situasinya itu sepi. Jadi kita belajar menerima keadaan, harus belajar membaca situasi dan juga kondisi supaya kita bisa mengatur dan mengelola berapa jumlah modal yang harus kita keluarkan untuk situasi dan kondisi saat ini. Jadi setiap tahun itu memiliki musim yang berbeda-beda. Kalau di tempat saya itu ada 3 musim.
dalam 1 tahun. Setiap musim di tempat saya untuk modalnya yang jelas berbeda-beda. Jadi cara satu-satunya untuk kalian, ini hanya sedikit masukan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian lihat situasi dan juga kondisi yang terjadi di lapangan. Entah itu adalah kalau misalnya pedagangnya hanya 1 orang, berarti problem utamanya ada di pendapatan masyarakat. Karena mereka pastinya akan pandai-pandai mengelola keuangan untuk sehemat mungkin untuk setiap harinya. Dan jika misalnya pedagangnya itu banyak, berarti problemnya kita harus sadar diri, harus bisa mengukur belanjaan. Jadi itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Saya mau lanjut jualan dulu karena dagangan masih tinggal separuh. Saya mau lanjut ke lokasi yang kedua. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan mudah-mudahan usaha dan juga rezeki kalian lancar. Amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.